Halo Indonesia, saya Kristianto Yenoni, salam NKRI. Hari ini tanggal 2 Juli 2021, saya berada di Kabupaten Keva Menanu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya berada di daerah istri saya saat ini. Nah, sedikit bercerita, kemarin perjalanan menuju ke kampung istri saya, mobil yang kami tumpangi salah arah ya, salah arah. Kemudian nongol-nongolnya kami itu di perbatasan Indonesia Timor Leste. Sampai di sana, para pekerja di perbatasan mengatakan bahwa ini sudah di perbatasan Indonesia Timor Leste, berarti kami salah arah dan kami harus berputar balik. Ada satu hal luar biasa yang saya lihat di perbatasan Indonesia Timor Leste. Di situ ada pembangunan perbatasan yang wow, saya terkagum-kagum melihatnya. Saya tidak sempat mendokumentasi ketika berada di perbatasan tersebut karena melihat kondisi istri saya dan anak saya yang sudah sangat lemah karena kecapean perjalanan. Tapi saudara-saudara bisa cek googling ya, ketik saja pembangunan perbatasan Indonesia Timor Leste. Saudara-saudara akan cek sendiri bagaimana megahnya pembangunan perbatasan Indonesia Timor Leste di era kepemimpinan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Nah, yang menarik buat saya adalah pernah seorang kader Partai Demokrat yang juga adalah anak kandung dari Bapak Presiden Republik Indonesia ke-6, yakni Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, mengatakan bahwa ekonomi di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono masih jauh lebih baik. Nah, ini yang kemudian membuat saya itu berpikir, bagaimana tidak ekonomi di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu lebih baik. Wong Bapak SBY yang dikerjakan apa? Bahkan ada puluhan proyek yang ujung-ujungnya mangkrak, hasilnya mangkrak. Artinya apa? Saya berpendapat bahwa orang yang tidak mengerjakan apa-apa, otomatis keuangannya tentu lebih stabil dari orang yang mengerjakan banyak pembangunan. Sehingga kalau memang ekonomi bangsa ini, ekonomi negara di era kepemimpinan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo ini dianggap kurang baik atau tidak stabil atau dan lain sebagainya, itu wajar. Kenapa? Karena beliau dalam masa pengabdiannya itu membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sampai ke pelosok-pelosok negeri, sampai ke perbatasan-perbatasan, itu dibangun dengan megah dan luar biasa. Wajar jika ekonomi bangsa di era kepemimpinan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo itu dilihat atau diamati kurang baik, kurang seimbang, kurang stabil dan lain sebagainya. Itu wajar sekali. Jadi kalau membuat perbandingan ekonomi bangsa antara kepemimpinan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, menurut saya itu perbandingan yang sangat tidak berimbang. Jauh tidak bisa membuat perbandingan kondisi ekonomi di era kepemimpinan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Nggak bisa, jauh sekali. Nah, di video saya yang waktu saya membantah kritikan salah satu partai Demokrat juga ya,
si Beni Harman itu, saya juga sempat katakan, saya tegaskan, di era kepemimpinan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kasih apa untuk warga masyarakat NTT? Kasih apa untuk warga masyarakat Papua? Sementara di era Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, itu pembangunannya itu luar biasa. Bukan hanya di area Jawa, bukan hanya di luar Jawa, bahkan sampai ke perbatasan-perbatasan itu pembangunannya megah dan luar biasa. Dan perbatasan Indonesia dan Timor Leste itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Karena mobil yang kami tumpangi salah arah hingga mencapai titik perbatasan di puncak perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Wajar ketika masyarakat lebih mencintai Bapak Insinyur Haji Joko Widodo ketimbang pemimpin-pemimpin bangsa sebelumnya, kecuali Bapak Insinyur Haji Soekarno. Saya sempat berpikir seperti ini. Selepas Presiden Soeharto lengser, ada penggantinya Bapak Habibie. Bapak Habibie hanya sebentar saja, sehingga kita tidak bisa membuat perbandingan apa yang dikerjakan pemerintah di era pemerintahan Bapak B.J. Habibie. Nah, selepas Bapak B.J. Habibie ada Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Nah, Bapak Gus Dur atau Abdurrahman Wahid ini juga tidak bisa kita mempertanyakan atau membuat perbandingan dengan presiden-presiden sesudahnya atau sebelumnya, karena beliau juga menjabat tidak berapa lama kemudian dilengserkan. Kemudian ada Ibu Megawati. Ibu Megawati satu periode pun menurut saya pembangunannya tidak begitu terasa, ya. Kemudian ada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menjabat 2 periode. Yang menarik, pertanyaan menariknya adalah semasa Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat, pembangunan apa yang dipersembahkan untuk masyarakat pelosok? Bahkan pembangunan yang di daerah Jawa dan sekitarnya, ya, puluhan mangkrak yang merugikan negara sampai triliunan rupiah. Nah, sehingga saya tegaskan bahwa kalau membuat perbandingan kondisi ekonomi bangsa di era kepemimpinan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kondisi ekonomi di era kepemimpinan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, menurut saya itu tidak pas, tidak berimbang. Perbandingannya sebenarnya tidak berimbang. Jauh. Orang yang tidak mengerjakan apa-apa, bahkan apa yang dikerjakannya banyak yang mangkrak, kemudian diperbandingkan dengan orang yang benar-benar membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sampai ke pelosok-pelosok negeri, bahkan sampai ke perbatasan-perbatasan dibuat megah. Ya, nggak bisa dibandingkan. Ya. Kesimpulannya, era kepemimpinan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo adalah terbaik, yang paling top, yang paling mantap, meskipun kondisi ekonominya kurang stabil, yaitu wajar saja karena di era kepemimpinan beliau banyak sekali pembangunan dikerjakan, dan pembangunannya bukan yang biasa-biasa, melainkan megah dan luar biasa. Saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI.